tidak bisa mewakili aslinya. Ya, jadi itulah kehebatan orang Islam, karena sudah dikatakan tadi inna anzalnahu wa inna lahu lahafidun. Allah sudah katakan tadi yang seperti itu. Di sini maka Quran tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Nah, oleh karena itu dalam rangka kehati-hatian, di sini juga umat Islam dibandingkan umat-umat lain. Ya, disitulah maka masuk boleh terjemahan, tapi harus atas. Karena kita berbeda pada level. Di sini loh mengapa hermeneutika itu jadi masalah. Ini saya sampaikan ke adik-adik sedikit ya. Jadi kalau ada kata hermeneutika Al-Quran itu sama dengan satu implikasinya ya, menuduh Al-Quran tidak asli karena sudah diubah oleh yang kedua, implikasinya menuduh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sebagai penipu. Padahal mereka ini dikenal sebagai al-amin ya, dan mereka terbuka. Nah, yang ketiga, sama dengan menuduh Nabi Idris sebagai orang yang selalu menyimpangkan keaslian wahyu dari mungkin itu sampai ke Taurat dan Injil. Yang keempat berarti bohong juga sejarahnya, karena yang pertama mendapat itu mana ada ya, ilmu pertama kali diberikan kepada Nabi. Jadi hati-hati ketika menggunakan kata hermeneutika Al-Quran, itu harus ada syaratnya ya. Saya sampaikan sedikit yang sudah saya sampaikan, hati-hati kan. Jadi yang namanya hermeneutika itu di dalam Islam dibedakan. Paling tidak menurut Profesor Hasan Hanafi ya, dari Mesir, walaupun banyak orang Islam tidak suka sama dia, tapi dalam hal ini dia sangat hebat. Dia mengatakan apa beda yang nadhariyatul nubuwah, teori kenabian, dengan hermeneutik ya. Kata Hasan Hanafi ya, bedanya begini. Pada teori kenabian atau nadhariyatul nubuwah itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menerima wahyu hubungan vertikal, membawa hubungan vertikal. Malaikat Jibril dan Rasulullah menerima wahyu dari Allah. Pada level vertikal ini, hubungan vertikal ini, malaikat Jibril maupun Nabi Muhammad bertindak sebagai ya, rawi pasif, rawi netral. Jadi keluar nun ya nun, ditanya Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Bukti bahwa Nabi Muhammad juga tidak mengerti semua benda. Nabi Muhammad itu tetap kaliannya nanti ya. Udah, ditanya lagi, dijawab. Ya. Tahu ya, jadi dengan ada Ahlul Muqatta'ah atau Qawatil Suwat ini salah satu ya bukti internal Al-Quran bahwa Nabi Muhammad dan malaikat Jibril tidak menafsirkan pikiran Tuhan atau Allah di situ ketika menerima wahyu. Ya. Nah, makanya asli. Sampai Nabi Muhammad ditanya pun sampai meninggal juga bilang wallahu a'lam bi muradi. Ya, nanti kalau ada orang Arab menganggap Nabi tahu segala-galanya, kan Quran itu juga ngomong itu apa namanya? Pembesar-besaran ya, bahasa Indonesia itu. Nah, ya, setelah wahyu otentik ini perbatin ini didokumentasi ya, terutama melalui tulisan, tapi lebih awal melalui hafalan ya. Itu yang merupakan salah satu keajaiban Al-Quran ya, dari awal sudah terhafalkan oleh jutaan manusia, yang makanya apapun usaha pemahaman pasti ketahuan ya. Nah, ini di sini setelah terdokumentasi, misalnya nih ya, ayat tentang perempuan jihad misalnya. Nah, setelah terdokumentasi, sudah dihafalkan oleh para sahabat dan Rasulullah sendiri, kemudian tertulis melalui potongan-potongan itu, alat-alat yang ada pada hari itu, baru hermeneutika boleh masuk. Ya. Ini hermeneutika ini hubungan horizontal. Teksnya ada, sudah jadi begini. Nah, tinggal sekarang di sini Rasulullah itu bertindak sebagai active agent atau katakanlah mustahid atau mufassir yang aktif. Kalau tadi tidak, dia netral, dia apa namanya itu pasif, seperti tape recorder. Ya, tape recorder itu kalau bilang, lalu nanti kalau kan masih tidak bisa lihat
Jadi Rasulullah dan Jibril ketika menerima itu bersifat netral, ya, dan pasif. Makanya disebut al-amin karena keluarnya persis aslinya. Ya. Nah, tapi setelah terbukukan secara verbatim, ya, terdokumentasi, terutama melalui hafalan dan kemudian melalui tulisan, Rasulullah bertindak secara aktif sebagai mufassir. Ini namanya hermeneutika. Jadi hermeneutika dalam Islam, terutama Al-Quran, kalau hadis apa? Dalam Quran itu boleh dipakai hanya dalam konteks hubungan horizontal. Dokumennya ada. Nah, misalnya apa hukumnya jihad? Coba adik-adik yang putri, apa hukumnya jihad bagi perempuan? Coba, nanti kan jawabnya keliru. Ayo, saya yakin nih, nomor pada darah ya. Coba, apa hukumnya? Jihad itu loh, Alkitab itu loh. Apa hukumnya coba? Nanti kan keliru ya. Ayo coba, saya berani nebak Anda keliru. Ayo coba, kalau tidak percaya buktikan kalau Anda benar. Apa hukumnya jihad dalam arti Alkitab? Bukan jihad dan ini kolam, bareng Pak Waryono itu lain lagi. Ya, misalnya menghias masjid, jihad, bikin sekolahan, bukan itu sama masuk Alkitab. Apa hukumnya? Menurut Islam. Ya, perhatikan ya. Kalau Anda salah, karena ada hadis, ya, akan datang yang punya bayi, kita, ibu-ibu punya bayi, terus bilang apa kata Rasulullah? Jihadmu, rumah tanggamu. Akhirnya disimpulkan bahwa perempuan tidak boleh jihad. Jihad dalam arti Alkitab loh ya, yang saya maksud ya. Tapi perhatikan ya, setelah Qurannya turun, perempuan itu kan sejajar dengan laki-laki. Hanya soal jenis kelamin. Ya, kalau dulu perempuan itu lemah, ya, karena mohon maaf secara biologis mengandung dan sebagainya. Itu laki-laki tidak. Hari itu yang namanya negara ditentukan oleh menang tanding pimpinan. Kalau pimpinannya kalah, negaranya diambil. Makanya tidak boleh perempuan menjadi apa? Pimpinan. Nah sekarang di awal Rasulullah lihat, siapa yang pertama kali jihad melawan perempuan maksud saya? Supaya kalian jangan dibohongin orang Syiah juga. Ayo, nih perhatikan ya. Ketika Rasulullah mau hijrah, Ali disuruh apa? Disuruh apa? Tidur toh? Enak sekali dia itu. Kayak gini kok dibilang orang hebat, nanti dulu ya. Yang mengiring langsung selama Rasulullah bersembunyi di gua Hira 3 hari 3 malam itu siapa? Ayo ibu-ibu, mbak-mbak ini. Asma binti Abi. Hebat siapa lagi kata perempuan Al-Quran? Aku tanya kalian. Ayo dijawab. Ya tahu ya. Jadi ketika Rasulullah sudah dokumen itu sudah pasti verbatim, maka Rasulullah tergantung pada al-mukhatab. Kalau tujuan tidak bisa dicapai, maka dilarang. Laki pun dilarang, gitu loh. Apalagi perempuan. Jadi larangannya itu bukan karena jenis kelaminnya, tapi kesiapan menuju pencapaian tujuan. Coba kamu pikir, Asma itu kan perawan ya. Disuruh lewat padang pasir. Kalau di sini kan masih bisa ngumpet-ngumpet itu di pohon, ngumpet, gitu kan? Nah, kalau di sana tuh padang pasir terbuka. Menurut saya kotek-kotekan Rasulullah memberikan pesan itu. Nah, karena di sini Asma ini wanita yang muda, terlatih dan berhati baca. Itu, ya. Makanya dikasih pesan rahasia. Buktinya apa? Rasulullah berhasil lolos sampai ke Madinah. Lagi dalam perang Uhud, saya lupa namanya siapa itu di Caming Air House itu ya, di Caming Air panah yang masuk ke gua Uhud di Uhud itu sudah tidak bisa terhalangi kepada seorang ibu, saya lupa umur siapa namanya. Itu dialah yang menghalau pakai pedang. Sekali lagi tanpa perempuan Rasulullah mati. Itu namanya hermeneutika itu di situ, gitu loh ya. Tapi Qurannya tetap. Ketika Quran tentang perempuan itu apa? Banyak tuh ayatnya, tetap kita hanya beda tafsir. Tapi tafsir itu setelah dokumennya utuh, ya asli. Itu beda dengan hermeneutika itu. Nah dengan kata lain, kalau saya tarik dari bahasa kita, yang namanya hermeneutika itu hanya bagian kecil dari ilmu tafsir atau ilmu usul. Ya. Makanya saya kritik dari awal itu, saya sebut awal ketika saya tulis di buku saya, orang itu saya kritik. Sekarang nggak usah saya ulang, udah 5 tahun yang lalu.
Saya bilang berkali-kali, kamu menuduh malaikat Jibril berdusta, menuduh Nabi Muhammad berdusta, menuduh Nabi Idris selalu merubah Quran. Padahal sejarahnya sama. Bukan Quran, wahyu Allah. Tuh, hati-hati di situ. Makanya ada kualifikasi, ada tambahan sifat pada sifatnya. Nah, boleh pakai hermeneutika, tapi setelah dokumennya otentik terkait. Wa inna lahu lahafidun. Sekarang beda pendapat, silakan. Misal orang Syiah ngomong As-Samsu itu Ali, ya silakan aja tulisan dia. Maksudnya kita ada ayat masih gitu. Samsung itu ya Samsung gitu. Kamu mau bilang Ali ya silakan, tapi ini aslinya ada loh. Ya, misal. Nah itu bagian salah satu dari hermeneutika itu ya. Jadi janganlah menggunakan kata hermeneutika kalau tidak diberi kata batasan. Jadi hermeneutika boleh dipakai setelah Al-Quran terdokumen secara terbatin. Bahasa kita mutawatir ya. Itu loh, tawatur itu di dalam periwayatan itu. Nah, berbeda pendapat itu biasa, tapi ayatnya masih utuh. Ya, jangan lupa ya. Ayatnya masih utuh. Nah, itu satu yang terkait dengan itu. Tadi uslub misalnya ya, misalnya gini, ada bahasa itu punya kekhasannya masing-masing. Katakanlah logikanya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita ini baca bahasa Arab, misalnya ya, itu nanti lihat. Kalau nambah 1, 2, 3 paralel itu nanti kalau bahasa ini kita namanya wawu ataf. Pakai wawu lagi kok. Misalnya Muhammad, wa Zaid, wa Sahirun, wa Yudian, gitu ya. Nah, coba kamu nanti kalau kamu tarik ke bahasa Indonesia seperti aslinya itu lucu tak bahasa itu. Nah, makanya salah satu kelucuan terjemahan Kemenak itu tidak bisa membedakan ma'anil huruf. Ini wawunya wawu apa? Ya, kalau kosam kata bisa mesti terbaca. Tapi kalau sudah wawu ataf, wawu tidak, itu masalah. Ya, dan kamu tahu baca Quran itu dan terus saja. Gila itu kan, dan terus itu. Makanya jangan pernah berpikir seperti aslinya. Sesuaikan dengan logika Indonesia. Jadi kalau wawu ataf, ya nanti di belakang baru dah. Ya kalau dulu nggak ada koma, sekarang ikut Inggris dipaksakan. Padahal Inggris itu kalau lebih dari 1, lebih dari 2, asalkan tidak confusing, boleh tidak pakai koma sebelumnya. Tapi orang Indonesia ngaco, baru baca tumpel, masukin koma. Gitu. Nanti belakangnya ada lagi. Ya tahu ya, ini yang namanya pemaksaan bahasa. Ya sekarang yang lagi kacau ini bahasa Indonesia. Dalam kalimat yang dalam bahasa Inggris ada bentuk ketiga yang menjadi adjektif, ya. Maka tidak ada yang di dalam bahasa Inggrisnya itu. Nah Indonesia masuk sehingga apa? Bentuk ketiga. Kejadiannya apa? Dalam satu kalimat ada 2 predikat. Mestinya dikasih yang mana ini? Gitu. Ngerti ya saya maksudnya ini? Banyak sekali sekarang bahasa itu, ya. Misalnya, Pak Kiai Malik Madani mestinya ya yang berbicara ya sedang berhenti, stop sebentar. Itu kalau kamu buang yang jadi apa itu kalimat itu? Mana kalimat pokoknya? Itu ini sekarang di bahasa Indonesia. Karena terlalu banyak hari ini orang Indonesia ngerti TOEFL tapi tidak ngerti bahasa Indonesia. Nah kalau kita ngerti bahasa Arab tidak ngerti bahasa Indonesia. Ya, ini perhatikan usul-usul dasar misalnya. Contoh ini yang paling ini, misalnya wa min ma belakangnya ya, atau ma min belakangnya. Contoh misalnya wa minan nasi man yaqulu. Itu kan hanya litabid. Nah sekarang di antara manusia ada orang yang mengatakan bahwa di mana orang dengan manusia itu? Ya ini paralelitas itu kita tahu sebetulnya. Jadi terjemahannya ada orang yang mengatakan ini struktur bahasa Indonesia. Dibalik kalau di goril akil wa minal an'ami ma tamshi ala batniha. Itu strukturnya sama itu terjemahannya. Cuma satu lil akil, satu lil goril. Jadi terjemahnya jangan di antara binatang ternak ada sesuatu yang berjalan. Nah, jadi ini sesuatu dengan binatang ternak. Mestinya ada binatang yang berjalan dengan perutnya atau di atas perutnya. Itu contohnya ular. Hanya ditabir bagian penting gitu. Silakan mau dicari data induksinya di lapangan. Ya, Bu. Karena saya belum baca draft perbaikannya juga. Ya. Ini contoh sebagai itu. Nih gaya Sumatera masuk.
dijadikannya besar di belakang, maksudnya kan ia menjadikan itu bahasa Indonesia. Misalnya ya diciptakannya langit dan aslinya kan dia menciptakan langit dan bumi. Misalnya, ini lihat lagi kan, diperhatikan yang tidak boleh dipaksakan kemana-mana. Jadi kalau mau dimaklum ya maklum, kalau maju ya maju, ya. Kalau maju kan pasif, misalnya isim maf'ul wajib, pasif, misalnya gitu. Itu ada anunya, mestinya ada panduan dari awal kepada para penerjemah itu, sehingga nanti kita lihat, ya. Jangan sampai apa itu namanya, yang begini-begini nanti dipaksakan. Ya, itu namanya struktur bahasa, itu tidak bisa diterjemahkan. Terjemahannya pakai struktur bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Kalau kamu terjemahkan kan terbalik tuh. Ini yang najwa tahu. Minnya ini min litabdil untuk menunjukkan hanya sebagian. Ya. Lebih parah lagi nanti kalau udah masuk bahasa daerah. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah setengah dari. Setengah itu berapa persen? Enak aja ngomong. Hanya bagian. Silakan di prosentase tergantung situasinya, gitu Pak ya. Nah, ini contoh-contoh kesalahan kecil. Ya. Ini goyang, ini satya, itu juga banyak menimbulkan masalah. Ya, makanya itu diperhatikan mani huruf itu. Ini kan kawasan kalian yang di sini, ya. Perhatikan itu. Nah, tapi juga jangan utilisasi terjemahan Indonesianya. Ya, misalnya begini dalam bahasa Inggris itu walaupun, ya, tetap. Kalau ada kata walaupun di belakang ada tetapi. Itu asli bahasa Indonesia. Sekarang banyak orang yang belajar TOEFL tetapinya dibuang. Pusing kita baca. Ya, tapi ketika disuruh nulis bahasa Inggris keluar katanya gitu loh. Koplo ya orang Indonesia. Lah iya enggak lihat Pak. Ya lihat ya, enggak. Misalnya gini, walaupun saya sedang berbicara, tetapi saya misalnya apa? Gitu. Kontras ya. Gitu. Misalnya agak ngantuk. Nah, sekarang dibuang, walaupun saya sedang berbicara, saya agak ngantuk itu Pak. Karena kalau ada auto tidak ada Pak. Nah, ini contoh. Ya. Hati-hati di situ. Apalagi nanti ketemu struktur yang anunya di belakang gitu kayak bahasa Jerman itu ilah sebenarnya sama dengan. Iya. Ya, banyak itu yang begitu-begitu itu struktur itu. Jadi pahami mana yang paralel, mana yang kontras, mana yang anu, masukkan ke dalam struktur bahasa Indonesia. Itu mesti ada panduan. Tapi ini wilayah khususnya orang adat ya.